Tuhan Yesus baik, sangat baik dan teramat baik. Kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat dimanapun berada. Jemaat utusan Kristus, tua muda, diberkati oleh Tuhan. Kita mengucap syukur kita ada karena belas kasih Tuhan. Kita ada karena kemurahan Tuhan. Tuhan berfirman, aku bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Aku berbelas kasih kepada siapa aku berbelas kasih. Artinya suka-sukanya Tuhan. Kita mengucap syukur dipelihara, dijaga. Walaupun ada di dalam pergumulan sakit penyakit. Walaupun ada dalam pergumulan ekonomi. Walaupun ada dalam pergumulan keluarga. Pergumulan-pergumulan lainnya. Kita masih ada, masih kuat sampai hari ini. Itu karena kita berkata kita hidup, kita ada, kita bergerak bersama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Mengubah cara pikir kami, membangkitkan roh kami, bahkan membawa kami untuk mengerti kehendak Tuhan, untuk kami dapat melakukannya dan hidup ini untuk tujuan-tujuan Tuhan. Roh Kudus berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat utusan Kristus dimanapun berada, saya mengawali dengan satu kesaksian. Biar kesaksian ini memberkati kita sebelum kita membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama. Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa di room GUK Media, GUK Musik telah dituliskan di sana satu list yang mengajak kita semua untuk berpartisipasi untuk pembangunan rumah Tuhan yang kita doakan bersama. Puji nama Tuhan, sebagai gembala dan juga bersama ibu dan juga si kecil, kami berdoa dan bertekad sebelum mulai bersama-sama menulis angka janji iman. Ini sebuah kesaksian biar memberkati kita dan juga memotivasi kita bahwa apa yang kita taburkan Tuhan selalu mengingatnya. Dan pada satu malam ya kami berkomitmen sebagai gembala untuk mengambil langkah iman. Walaupun kami tidak punya, tetapi dengan langkah iman percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan. Dia Yehova Jireh. Malamnya saya ajak Mama Sekina, kami mengangkat uang yaitu 100.000, mengangkat dan berdoa, Tuhan ini benih awal, kami mau janji iman. Dan puji nama Tuhan, besoknya kami menulis janji iman di dalam list yang sudah disiapkan oleh hambanya Ibu Ratna. Puji nama Tuhan. Kemudian saya sampaikan ke Bu Ratna, berkat kami akan kami kasih nyusul. Ya, Bu Ratna paham benar dan tidak menanyakan lagi, puji nama Tuhan. Sambil kami ngangkat 100.000 itu, dan kami percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong, menyediakan tepat pada waktunya. Bapak Ibu, memang Tuhan itu luar biasa, Tuhan setia. Tuhan telah berjanji, bahkan Dia memberkati mereka yang mau menabur untuk pekerjaan Tuhan. Singkat kesaksian, kami menulis tapi terus berjalan berbagi beban-beban kepada setiap orang yang selama ini kita layani, kita doakan, dan list itu ditulis. Puji nama Tuhan, mulai bertambah, ada yang 500, ada 1 juta, ada 5 juta, ada 2 juta, ada 40 juta, ada 400 juta, dan berkat yang sudah terkumpul 200 juta. Puji nama Tuhan, terus bertambah sampai hari ini. Nah, yang saya ingin saksikan kepada Bapak Ibu bahwa waktu mengangkatnya, jujur bahwa kita tidak punya apa-apa. Tapi waktu kita mengangkat 100.000 itu dan menulis dengan janji iman, ya jumlahnya tidak usah saya sebutkan. Tetapi Bapak Ibu, yang ingin saya saksikan bahwa Tuhan Yesus hebat dan luar biasa. Kenapa saya katakan begitu?
menjelang 2 minggu kemudian setelah menulis angka itu, dan juga pada malam kami mengangkat simbol bahwa ini Tuhan, kami mulai menaburkan benih ini. 2 minggu kemudian handphone saya berbunyi. Ada seorang bertanya seperti ini, "Bapak, apakah gereja ada SKTL, surat keterangan tanda lapor gereja?" Saya bilang, "Siap, ada." "Apakah sudah ada yang baru?" Saya bilang, "Kita punya masih yang lama dan segera saya akan perbarui." "Kalau begitu Bapak tolong siapkan ya, karena ada berkat buat Pak Gembala." Wah, puji Tuhan, buat para gembala katanya. "Oke Pak, siap. Apa sih persyaratannya?" Kemudian dia memberi persyaratannya, persyaratan A, B, C, D, dan selanjutnya. Tidak pernah terpikir bahwa orang ini akan menelepon, tidak pernah terpikir dan tidak pernah terbayang bahwa akan ada berkat seperti itu. Puji nama Tuhan, data-data dipersiapkan dan kemudian kita memberikan, dan kemarin beliau bilang segera akan dicairkan. Kita berdoa supaya segera dicairkan, dan waktu menulis angka nominalnya saya melihat ternyata gembala mendapatkan berkat dari Tuhan. Puji nama Tuhan, lebih dari apa yang ditaburkan. Tuhan Yesus baik. Jadi lebih dari apa yang sudah dijanjikan. Kita doakan supaya segera terrealisasi, dan janji iman yang sudah kami taburkan untuk benih di mana pembangunan rumah Tuhan, Tuhan mulai memberi tanda-tanda dan menggenapinya, melunasinya, bahkan lebih. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kesaksian ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kadang-kadang sulit kita mengerti. Malam itu kami mengangkat 100.000 dan berdoa, "Ya Tuhan, kami mau janji iman. Walaupun nanti sedikit demi sedikit kami akan penuhi itu, tapi kami mau Tuhan sebagai gembala mulai menabur." Ternyata luar biasa. Tuhan mulai bertindak dan segera akan menggenapinya. Mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ke depan ini lagi menunggu antrian untuk pencairannya, dan kami segera membayar janji iman itu. Puji Tuhan, Tuhan lebihkan sedikit. Ini luar biasa. Tuhan Yesus baik, sangat baik dan teramat baik. Berbahagialah mereka yang menabur. Kita sudah berdoa, menabur dalam doa, menabur berkat-berkat kita. Di dalam list itu saya percaya Tuhan setia. Dia akan membalas berlipat kali ganda. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti pulang dengan berkas-berkasnya. Dia juga yang akan mencukupkan segala sesuatu. Kita tetap taat, kita tetap ikuti, kita tetap mau dipimpin. Apapun itu, nanti seperti apa keputusan di hari-hari yang akan datang, kita mau berserah kepada Tuhan. Kembali saya ingatkan kepada kita bahwa Bapak Ibu yang telah menabur, yang belum menabur, bukan soal jumlahnya tapi panggilan hati untuk menabur di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak pernah berutang Bapak Ibu. Bukan soal jumlahnya tapi hati yang mau menabur. Sudah gembala membuktikannya, sudah keluarga gembala membuktikannya, dan orang itu menelepon saya kayak orang bermimpi. "Apa iya ya Tuhan?" Tapi hanya bertanya, "Apakah ada surat SKTL, surat keterangan tanda lapor gereja?" Karena bagian gembala ada berkatnya. Segala kemuliaan, kejayaan, kehormatan bagi Tuhan Yesus Kristus. Teruslah menabur tanpa syarat. Apapun yang kau tabur, jeripayamu tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberkati kita berlipat kali ganda, asalkan kita lakukan dengan senang hati. Saya juga berdoa untuk tim yang terus bergerak membagi berkat-berkatnya. Jeripayamu tidak sia-sia. Dengarkan, engkau akan sehat, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Engkau yang terbeban untuk berbagi visi untuk pembangunan ini. Kenapa kita harus membangun? Kenapa kita harus siapkan? Karena kita mau menuai bersama dengan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa akan datang untuk kita menuai. Tidak hanya berdoa tapi kita bertindak. Lihat saja di Jumat malam, saya melihat ada orang-orang terbeban untuk mendukung untuk pekerjaan Tuhan. Ya,
Ada yang bilang 150 juta disediakan untuk penginjilan, bisa bergerak ke sana. Saya berdoa supaya ada orang-orang juga mulai terbeban untuk pembangunan ini. Kita mengucap syukur, kita bergerak bersama-sama, kita melayani bersama-sama dengan kekuatan, minta kekuatan, kita menabur bersama-sama. Tuhan Yesus luar biasa. Saya bangga, saya sendiri, kami sendiri membuktikannya dan mengucap syukur pada kesempatan di siang hari ini. Itu sedikit kesaksian, dan Tuhan Yesus baik, segera Dia menggenapinya. Haleluya, haleluya. Kebaikannya, 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 kebaikannya. Kami yang sudah menabur dan segera akan menabur, diberkati Tuhan. Anak-anak-Mu yang telah menabur untuk rumah Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ajak jemaat Tuhan, bukan soal jumlahnya, tapi tergerak dari hati kita, terbeban dari hati kita untuk berbuat sesuatu buat kemuliaan Tuhan. Pembangunan itu bukan untuk Helbert dan keluarga. Pembangunan itu bukan untuk majelis dan keluarga. Pembangunan itu untuk seluruh jemaat Tuhan. Kita doakan miliknya Tuhan, dan biar untuk kemuliaan Tuhan. Di pembangunan yang baru, di tempat yang baru, Roh Kudus bermanifestasi, semangat baru, gairah baru. Biarlah kita bergerak bersama-sama dengan karunia dan talenta kita untuk menjadi saluran berkat dan menjadi jawaban di tengah dunia yang gelap ini. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasal 8 ayat yang keempat dan kelima. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Bapak Ibu, manusia diciptakan secara spesial di mata Tuhan. Dia berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Di ayat selanjutnya dikatakan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Jadi manusia diciptakan hampir sama seperti Allah. Walaupun manusia bukan Allah, walaupun manusia bukan Tuhan, tetapi diciptakan hampir sama seperti Allah. Tentu ada tujuannya, saudaraku. Manusia diciptakan hampir sama dengan Allah atau hampir sama dengan Tuhan. Kita ingat bahwa waktu malaikat jatuh ke dalam dosa, tidak ditebus. Tetapi manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan Bapa yang baik memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, datang menebus dosanya, membawa dia kembali, menanggung segala dosanya, dan membawa dia kembali untuk terjadi pemulihan dengan Bapa di sorga. Kita mengucap syukur, manusia diciptakan mirip atau hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Luar biasa manusia ini. Kenapa dikatakan seperti itu, saudaraku? Manusia hampir sama seperti Allah, karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Manusia diciptakan untuk menaklukkan bumi atau mengelola bumi. Kita percaya manusia bisa mengelola bumi, manusia bisa menampilkan gambar Tuhan kalau dia makan pohon kehidupan. Pohon kehidupan berbicara tentang Tuhan itu sendiri. Waktu dia bersekutu, waktu dia menikmati pohon kehidupan, maka dia mampu menampilkan gambar Tuhan. Dia mampu menampilkan rupa Tuhan atau sifat-sifat Tuhan dalam kehidupannya. Dia mampu juga menaklukkan bumi ini. Mampu menaklukkan bumi ini termasuk musuh-musuh Tuhan, yaitu si iblis. Tidak akan menjamah, tidak akan menyentuh. Akan tetapi sebelum menjamah pohon kehidupan itu, iblis telah mengecok dia, sehingga dia keluar dan melakukan apa yang menjadi bujukan si iblis, yaitu memakan pohon pengetahuan baik dan jahat. Ketika kita keluar menjamah sesuatu di luar Tuhan, maka itu adalah dosa. Dan dosa, akibat dosa adalah mati untuk selama-lamanya. Tetapi syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah datang untuk menebus dosa kita, memikul dosa kita, bahkan membawa kembali kita pulih dengan Bapa di sorga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi manusia diingat, manusia diindahkan karena manusia diciptakan
punya gambar dan rupa Allah, karena manusia diciptakan untuk mengelola bumi. Sehingga Tuhan mengindahkannya, sehingga Tuhan mengingatnya, karena menjadi wakilnya. Segala kemuliaan, kehormatan, kejayaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ingat baik-baik Bapak Ibu, bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, agar gambar yang tadi sudah rusak, rupa yang tadi sudah rusak, yang tadinya penakluk menjadi sudah tidak penakluk. Tidak lagi musuh-musuh Tuhan mulai menggerogoti kita, menyerang kita, kembali dipulihkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Kristus telah mati bagi kita. Bahkan roh dari Bapa sudah keluar dan tinggal di dalam hati orang yang percaya kepadanya. Bahkan Kristus membangun rumah di dalam diri kita, sehingga tubuh kita disebut bait Roh Kudus. Diingat, diindahkan, bahkan diberi penghormatan secara khusus. Luar biasa. Jagalah hidup ini, persembahkanlah kepada Tuhan, supaya dalam hidup ini kita selalu memuliakan Dia. Bapak Ibu, kita lihat selanjutnya. Engkau membuat Dia berkuasa atas buatan tanganmu. Haleluya. Jadi segala buatan tangan Tuhan, manusia berkuasa atasnya. Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Yang kedua, kita perlu ingat, kita diindahkan, kita diingat oleh Tuhan, karena ada roh di dalam kita. Kalau kita ikuti pelajaran hari Selasa, waktu manusia diciptakan dari debu tanah, kemudian Tuhan menghembuskan nafas atau roh di dalam dirinya, sehingga menjadi makhluk yang hidup. Maka itu Dia datang untuk menebusnya. Sekalipun sudah jatuh ke dalam dosa, sekalipun sudah rusak segala sesuatu, tetapi Dia ingin pulihkan kembali gambar yang rusak. Dia ingin pulihkan kembali kuasa atau otoritas yang telah rusak, dan juga roh yang telah rusak, dengan memberi anaknya yang tunggal. Mari hargai kehidupan ini. Bangunlah hidup kita selaras dengan Tuhan. Berjuanglah, berdoalah, dan terus berserah kepada Tuhan. Kenapa? Kita diingat oleh Tuhan. Kita dihargai oleh Tuhan. Dan luar biasa dikatakan, kita diindahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada roh Tuhan di dalam kita. Ada gambar dan rupa Tuhan. Bahkan ada tujuan yang mulia yang sudah diberikan kepada kita untuk mengelola bumi. Dengan apa? Menaklukkan musuh-musuhnya. Segala kemuliaan, kehormatan, kejayaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa supaya jemaat utusan Kristus, setiap kita yang menonton video ini, benar-benar pergunakan, persembahkan seluruh kehidupan kita, supaya digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan bisa pakai di sisa hidup ini. Jadi jangan pakai tubuh ini, hidup ini hanya untuk memuaskan diri kita. Yang penting aku damai, yang penting aku nyaman, yang penting aku tenang. Bukan itu, saudaraku. Itu akan menjadi sia-sia di pandangan Tuhan. Kalau kita tidak pernah berpikir, kalau kita tidak pernah punya hati untuk Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, apa sih yang kita lakukan? Kita ambil bagian. Pada kesempatan kita ketahui bersama bahwa saya diundang untuk khotbah di rumah pemulihan bangsa-bangsa. Ya, ada yang dari Thailand, ada yang di Singapura, ada yang di mana, wah, di luar negeri, dan semuanya saya melihat mereka begitu antusias untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kita berdoa supaya di tempat yang baru yang Tuhan sediakan dengan cara-cara yang ajaib. Tetapi mari kita semua menabur. Mari kita semua berdoa bersama-sama. Jangan jemu-jemu berdoa. Ini rumah untuk Tuhan. Ini rumah lumbung untuk menampung jiwa-jiwa. Kita berdoa, kita kerja bersama-sama. Kita berbagi visi bersama-sama. Saya percaya Tuhan Yesus Kristus, oh Tuhan Yesus, biarlah ada kekuatan kuasa-Mu bekerja, melampaui yang kami doakan, melampaui apa yang kami lihat, melampaui apa yang ada di hati kami. Kami berserah, kami mau tunduk, kami mau taat, kemanapun Engkau menggiring kami, pimpin kami, supaya kami bertindak sesuai kehendak-Mu. Di luar kehendak-Mu, ampuni kami Tuhan. Tapi kami mau bertindak karena kami menangkap apa yang menjadi kerinduan
Roh Kudus, bukan karena ambisi kami, bukan karena kesombongan kami, bukan karena kepesimisan kami, tapi kami mau tunduk dan taat. Aku berdoa supaya setiap jemaat, setiap pelayan punya hati, bahkan juga peka terhadap Roh Kudus, sehingga mengkonfirmasikan bahwa kita harus seperti ini, seperti itu. Kita doakan sama-sama, kita bekerja bersama-sama. Saya percaya Tuhan akan memberi tempat yang terbaik. Kalau gembala sudah mengalaminya, dan setiap kita yang mau mengalaminya, terobosan dalam keuangan untuk melihat hal-hal yang ajaib, biarlah belajar menabur. Belajar menabur, sekalipun mungkin susah. Bukan soal jumlahnya, tapi adakah hati untuk menabur. Waktu mengangkat 100.000, jujur Bapak Ibu, Tuhan dari mana datang pertolongan. Saya sempat telepon Bu Ratna, janji iman kami belakangan ya, ini masih keliling untuk berbagi ini. Tapi Tuhan mulai ingat dan bergerak. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tahu hati yang benar-benar mengasihi Dia. Saya berdoa jemaat utusan Kristus harus belajar sesuatu dari Tuhan. Sebab kalau kita jalani hari-hari ini dengan kekuatan-kekuatan dunia, dengan cara-cara dunia, kita pasti lelah, kita capek. Di tengah segala kelimpahan kita jenuh. Di tengah segala kelimpahan kita putus asa. Di tengah segala kelimpahan kita hilang pengharapan, kita tertekan jiwa kita. Apalah artinya? Biarlah kita miliki Tuhan Yesus dan selalu mengucap syukur. Ambisi-ambisi dunia yang bukan kehendak Tuhan, biarlah kita singkirkan. Saya ingat khotbah saya waktu almarhum Marihot. Tuhan bukakan di dalam Yakobus, hidup ini sama seperti uap. Dan dikatakan, kalau engkau berdagang untuk untung, itu baik, tetapi hidup ini sama seperti uap, sebentar saja ada lalu lenyap. Kita berdoa bersama-sama, lihat hidup ini, selagi masih diberi kesempatan, mari lakukan yang terbaik, biar diingat Tuhan untuk selama-lamanya. Kalau manusia diingat oleh Tuhan dan diindahkan oleh Tuhan, mari hargai, responi dengan melakukan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik. Hati kita, aku mau berdoa Tuhan Yesus, dan memberkati setiap benih-benih yang sudah dikumpulkan oleh anak-anak-Mu. Jumlahnya tidak seberapa. Kami tahu Bapa bahwa di dalam nama Yesus, dengan angka yang ada tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami serahkan kehendak Tuhan yang jadi. Kami serahkan, biarlah Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat yang ada. Anak-anak-Mu yang telah menabur, diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kalau hamba sudah melihatnya dan mengalaminya, mereka yang menabur, segera Tuhan tunjukkan kuasa-Mu bagi mereka, supaya mereka belajar dari pengalaman bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah berutang, bahwa Engkau Tuhan yang setia, bahwa Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang bertanggung jawab dengan firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di hari-hari ini. Saya berdoa supaya kita terus bergairah. Hidup ini memang dipakai secara maksimal untuk menuai jiwa-jiwa, untuk menjadi saksi Kristus, karena sudah diindahkan, sudah diingat oleh Tuhan. Sehingga walaupun dia rusak, ditebus oleh Tuhan, diambil oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dan dijadikan berharga. Hargailah itu, jangan putus asa karena masalah, karena sakit penyakit, karena pergumulan ekonomi, karena pergumulan pekerjaan. Hidupmu lebih berarti dan lebih berharga dibanding semua yang ada di isi dunia ini. Saya berkata kepadamu, hidupmu lebih berarti. Kalau kita lihat, hidup kita lebih berarti dibanding kebutuhan makan, minum, dan pakai. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkata, burung di udara dia pelihara, apalagi hidup kita. Mari, bukan soal jumlah, tetapi hati yang terbeban, hati yang sudah berdoa, hati yang mau berbagi, hati yang mau menabur, seberapapun itu, mau 100.000, mau 200.000, atau kita mau janji imam, kita percaya Dia pasti melakukan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita.
Saya ucapkan selamat hari Minggu. Siapkan hati kita masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Ya, waktu kita mengangkat roti, kita menyatu dengan tubuh Tuhan. Kita percaya itu adalah tubuh Tuhan. Waktu kita mengangkat cawan, itu adalah darah Tuhan yang menyucikan kita, yang mengampuni segala dosa kita. Waktu kita menyatu dengan tubuh Tuhan, kita percaya segala beban dan penyakit kita telah ditanggungnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat, terus semangat, dan terus berdoa untuk rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu dan kesaksian yang telah hamba sampaikan kepada umat-Mu Tuhan. Setiap kami yang menabur, Tuhan pasti memperhitungkannya. Menabur dengan segala kekurangan kami. Engkau tahu Tuhan, tangan-tangan anak-anak-Mu yang telah menabur untuk rumah Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Engkau mengembalikannya. Di dalam nama Yesus, Engkau memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau tidak pernah berutang. Engkau mengasihi kami lebih dari segalanya. Yang kami miliki, yang kami punya adalah datang daripada-Mu. Biarlah kami juga persembahkan kepada-Mu, yaitu hidup kami, pekerjaan, pelayanan, jabatan, uang, harta yang kami miliki adalah milik-Mu Tuhan Yesus. Karena itu kami tidak banggakan. Hidup kami seperti uap, sebentar ada, lalu hilang lenyap. Kami akan hidup untuk melakukan ini dan itu jika Tuhan menghendakinya. Maka itu kami mohon kemurahan hati Allah, belas kasih Tuhan, supaya terus memakai kami menjadi saluran berkat. Kami terus Tuhan menjadi jawaban dan terang dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Salam taat. Tuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Amin.